Hmm, Pernah nggak sih baca berita yang bikin lo bilang, apaan sih? Tapi tetap lo share ke grup keluarga karena kayaknya sih penting. Ya, selamat datang di dunia media masa kini, di mana kadang logika lebih jangan dipakai daripada emoji. Kita tuh hidup di era info banjir bandang. Berita bisa datang tiap detik, dari yang bikin merinding sampai yang bikin kita pin komentar. Kok bisanya narik kesimpulan kayak gitu? Makanya, skill paling underrated abad ini itu adalah critical and creative thinking. Bukan cuma buat jadi pintar, tapi buat gak ketipu. Dan lebih penting lagi buat jurnalis. Ini kayak GPS moral. Kalau hilang arah bisa bahaya banget. Karena tugas jurnalis itu bukan asal lapor, tapi bikin publik ngerti yang benar. Berita itu kadang kayak drama loh. Tapi tugas kita bukan ikut drama, tugas kita membedah alur ceritanya. Dan hari ini kita akan bedah satu berita yang katanya PSSI kalah karena gizinya jelek. What? Yuk, bareng-bareng kita selamatin akal sehat sebelum diseret sama fallacy. Hah? Jadi PSSI kalah karena gizinya jelek. Karena banyak pemain lahir dari kampung. Benar juga ya. Kirain karena pemainnya atau pelatihnya gitu yang jelek taktiknya. Karena gizi jelek. Nyambung sih, bener juga ya. Hmm. Tapi bentar deh. Emang bisa ya? Kayak kekalahan timnas kayak gini tuh dipengaruhi sama kurang gizi doang gitu. Emang bisa ya? Kalau dilihat-lihat lagi sih, ini pernyataan kok ngawur ya. Kok bisa dia nyimpulin dari satu faktor aja? Emang semua orang kampung gizinya jelek ya? Ini udah bukan ngawur sih, ini menyesatkan ini. Pix juga harus ke prop cops. Ini udah jatuhnya udah ke fallacy ini. Ini menyesatkan. Prop cops ini fallacy. Halo, aku Angel, dan aku adalah Profesor Cops. So, apa itu Cops? Yang pertama adalah C for context, lalu yang kedua ada O for opinion, lalu yang ketiga ada P for perspective, lalu yang terakhir ada S for source. Jadi, hari ini kita akan membahas suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Dadan Hindayana, yang merupakan Kepala Badan Gizi Nasional. Yang dimana Bapak Dadan mengeluarkan suatu pernyataan bahwa timnas Indonesia itu sulit untuk menang dan juga sulit untuk masuk ke kancah internasional dikarenakan kekurangan gizi dan juga dikarenakan rata-rata pemain bola itu lahir dari kampung. Nah, pernyataan ini perlu kita ulik lagi, perlu kita ulas lagi karena mengandung fallacy alert. So, kita akan mulai dari C for context. Jadi pernyataan ini dikeluarkan oleh Bapak Dadan ketika dilakukannya promosi program makan bergizi gratis. Nah, yang tentunya konteksnya sangat tidak berkesinambungan dengan kondisi program MBG. Karena, seperti yang kita ketahui, program MBG itu ditujukan kepada anak-anak. Tetapi Bapak Dadan tiba-tiba menggunakan timnas Indonesia sebagai contoh dan juga sebagai contoh dari program makan bergizi gratis ini dan juga mengaitkannya dengan kekurangan gizi yang tentunya konteks tersebut tidak sesuai. Lalu selanjutnya kita masuk ke O for opinion. Seperti yang bisa kita lihat dan juga ketika kita mendengarnya, kita bisa langsung paham bahwa pernyataan dari Bapak Dadan ini merupakan opini belaka yang tidak berlandaskan oleh fakta ataupun data. Lalu selanjutnya ada P for perspective. Nah, yang bisa kita lihat pertama kali adalah pernyataan dari Bapak Dadan ini menggambarkan suatu perspektif yang sangat sempit. Padahal faktor dari kemenangan atau kekalahan timnas Indonesia itu tidak hanya karena kekurangan gizi ataupun karena pemain bola Indonesia itu rata-rata dari kampung. Bisa saja dari strategi, kesiapan bermain, lalu juga latihan, ataupun bahkan kondisi psikis ataupun kondisi fisik para pemain Indonesia pada saat itu. Lalu selanjutnya ada source. Nah, hal ini yang menjadi bahaya. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa pernyataan Bapak Dadan itu hanyalah opini belaka, bukan berdasarkan data atau fakta. Ketika suatu media mengambil pernyataan dari Bapak Dadan dan tidak menjelaskan kembali ataupun memberikan suatu klarifikasi lebih lanjut,
maka pernyataan tersebut sangat beresiko untuk menyebarkan fallacy. Nah, jadi fallacy apa saja yang terdapat dari pernyataan Bapak Dadan? Yang pertama, ada causal fallacy, yang dimana hubungan sebab akibat yang tidak sesuai. Yang pertama seperti kalah sama dengan kekurangan gizi. Lalu ada kalah disebabkan karena pemain bola Indonesia itu rata-rata dari kampung, yang tentunya sangat tidak make sense, teman-teman. Lalu selanjutnya juga ada appeal to ridicule, yang dimana Bapak Dadan menggunakan kata kampung seakan-akan untuk merendahkan dan juga untuk mencemooh. Lalu yang terakhir ada hasty generalization, yang dimana Bapak Dadan ini menarik suatu anggapan dan juga suatu kondisi menjadi suatu kesimpulan yang besar, dan hal tersebut tidak bisa dilakukan. Jadi, Profesor Kops menyatakan bahwa ada 3 fallacy yang terdapat di pernyataan Bapak Dadan. Dan kita sebagai anak-anak generasi muda yang sekarang yang harus berpikir kritis dan juga kreatif, harus lebih hati-hati lagi dalam melihat dan menyebarkan informasi. Bye-bye! Okay, so here's the wrap up. Jadi, apa aja sih yang kita pelajari dari berita ini? Yang pertama, untuk pembaca berita. Kita nggak boleh menelan mentah-mentah dari berita yang kita dapatkan. Kita harus cross-check 2 kali. Lalu, bisa juga dengan cara melatih sikap skeptis. Skeptis itu bukan berarti sinis. Misalnya, apa benar cuma faktor gizi? Lalu, kita cari informasi lain atau sumber lain. Yang kedua, untuk jurnalis muda kayak kita. Jurnalis bisa periksa motif narasumber. Seperti jangan asal kutip pernyataan, apalagi yang bernada nyinyir atau kelakar. Lalu, jurnalis juga harus bisa memikirkan dampaknya. Seperti pernyataan kampung atau kurang gizi itu bisa menumbuhkan stereotip dan bias kelas sosial. Yang ketiga, rekomendasi untuk media. Media bisa melakukan cross-check dan klarifikasi. Jika perlu, konfrontasi narasumber seperti apa ada data resmi soal gizi pemain timnas. Lalu yang kedua, berikan konteks menyeluruh. Seperti tambahkan info sistem pelatihan sepak bola bukan cuma terkait dengan gizi. Yang terakhir, hindari clickbait, misleading. Seperti judulnya sensasional itu bisa memicu misinformasi yang masif loh. Nah, media itu bukan tempat teater. Ini ruang tanggung jawab. Jadi, yuk bareng-bareng jadi generasi yang berpikir sebelum menyebar. Karena berpikir kritis itu bukan cuma soal debat, tapi buat bertahan hidup di era banjir informasi. Oh wow!